Pagi Alberta. Oke, sungguh bersyukur ya kita masih bisa beribadah pagi ini. Saya tahu ada beberapa di antara kita yang sakit, tapi kalau kita masih bisa datang ke ibadah pagi ini semua juga karena anugerah Tuhan. Amin. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita masih bisa beribadah pagi ini. Ya, sebelum itu kita bersatu dulu. Kita minta Roh Kudus untuk memimpin kita dalam ibadah pagi ini. Untuk fokus kepada Tuhan saja. Kita fokus memuji menyembahnya, kita mau fokus mendengarkan firman-Nya. Menyembahmu, kami masih bisa bertemu dengan saudara-saudari kami di Alberta. Terima kasih Tuhan, kami tahu ini semua hanya karena anugerah-Mu saja. Karena itu Tuhan, kami tidak akan sia-siakan anugerah ini, kami tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Kami yang sudah datang, kami mau fokus untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami mau bersuka cita, kami mau menari, kami mau bersorak, kami mau bernyanyi untuk Engkau, kami mau menyembah Engkau. Kami juga mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau juga lakukan itu dalam kehidupan kami. Kami mau berikan persembahan kami yang terbaik yang bisa kami berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ini. Dan kami mau fokus untuk memuji menyembah-Mu dalam ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk bernyanyi untuk Engkau. Haleluya. Amin. Mari Alberta kita untuk berdiri. Pujian, hormat, syukur kita kepada Tuhan, kepada Bapa kita. Juru Selamat.
membawa syukur kami yang akan kami nyanyikan dalam puji-pujian berikut ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami yang sudah bersyukur, kami berdoa, kami mau terus memuji Engkau. Haleluya, amin. Oke, udah yuk sebelum kita nyanyi buat Tuhan kita lebih lanjut, berikan dulu salam dan senyum buat saudara-saudarimu. Oke, semua di sini merasakan penyertaan Tuhan, amin. Merasakan kebaikan Tuhan, amin. Yuk kita nyanyikan dalam pujian ini. Baik suka, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap ada, Dia memimpin kita. Dahi-dahi gunung yang tinggi, turun melintasi padang rumput. Amin. Ku terbang sampai luar angkasa pun Dia ada. Sama-sama kita. Selam dalam samudra. Dayung. Siapa beserta kita? Amin. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas
Yesus. Amin. Hanya Dia yang terus setia menemani kita. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari dulu sampai selamanya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dengan Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Mari kita nyanyikan dengan iman, katakan tak pernah ragu. Pernah ragu akan kesetiaan
kuasa-Mu dalam hidup kami, Alberta. Haleluya, berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Iya, puji Tuhan. Yuk sekarang setelah dengan semangat kita sudah memuji Tuhan, dengan semangat juga kita mau dengarkan firman-Nya pagi ini. Kita siapkan hati kita lebih dulu. Saya undang kita semua juga boleh bersatu teduh, meminta Roh Kudus untuk bekerja pagi ini. Apapun firman yang diberikan, yang dibagikan, yang diberitakan, biar itu boleh menjadi bekal bagi kita semua, boleh kita lakukan dalam hidup kita. Dan sebelum firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu lagu lagi. Kita mengatakan di Tuhan yang selalu menjawab doa kita, bahkan lebih dari apa yang dapat kita pikirkan, lebih dari yang kita harapkan, karena Dia tahu yang terbaik buat kita, dan Dia tahu kapan saatnya yang terbaik buat kita. Yesus
semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan Ya Tuhan, ini permohonan doa kami ya Tuhan melalui lagu ya Tuhan, sehingga apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan, kami tetap panjatkan hanya ke dalam Engkau ya Tuhan. Apapun jawaban doamu, apapun jawaban doanya, biar kami tetap terus menjadi pribadi yang setia di dalam Engkau ya Tuhan, sehingga kita bertumbuh. Kami mau bertumbuh ya Tuhan secara iman ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sebentar ya Tuhan, kami mau mendengarkan dari firman-Mu. Biarlah firman ini bisa menguatkan kami di dalam kehidupan sehari-hari, dan kami melihat penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kau pakai hamba-Mu juga ya Tuhan dari segala keterbatasannya, sehingga nama-Mu dimuliakan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom, selamat pagi. Ya saudara, hari ini saya memberikan satu judul, Jejak Providensia di Tengah Ladang. Ya, providensia itu pemeliharaan ya Bapak Ibu ya. Artinya pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya, anak-anaknya. Ya saudara, kalau bulan lalu kita, waktu saya bawain firman, itu saya ambil dari Rut 1 gitu ya. Nah itu bicara tentang sebuah komitmen yang luar biasa dari seorang bernama Rut gitu kan. Nah jadi kan kisahnya ada yang namanya Naomi, kemudian ada mantunya Orpa dan Rut. Di tengah perjalanan menuju Bethlehem, Naomi itu pernah bilang kayak gini, ayo udah balik aja kalian, pulang kampung ke tempat masing-masing gitu di Moab, karena Orpa dan Rut itu bukan orang Yahudi, bukan orang Israel gitu. Tapi akhirnya Orpa memang balik ke Moab, tetapi Rut itu punya komitmen yang luar biasa saudara. Ya, wherever you go, I go, katanya gitulah ya. Kemanapun kau pergi, ya aku akan juga pergi, seperti itu. Itu komitmen yang luar biasa dari Rut, yang kita bisa lihat saudara dari fondasinya sebenarnya. Karena komitmen itu bisa lahir dari kesetiaan, ketaatan, juga pengorbanan yang mau dikerjakan atau dilakukan, sehingga bisa melahirkan sebuah komitmen yang luar biasa. Karena kalau kita mau bicara zona nyaman, bagi Rut pada saat itu lebih enak pulang ke Moab, cari pria lain, sehingga hidupnya bisa disupport seperti itu saudara ya. Nah tetapi akhirnya Rut lebih memilih ikut kepada mertuanya yang bernama Naomi saudara. Nah kali ini kita mau melihat saudara ya, Naomi yang akhirnya di pasal 1 akhir itu sudah mengalami pahit hati. Ia bicara bahwa jangan panggil aku Naomi lagi, panggil aku siapa saudara? Mara, karena dia marah sama Tuhan gitu ya. Nah saudara, akhirnya dia merasa hidupnya pahit, punya suami meninggal, anak 2 meninggal, dan tidak punya anak lagi untuk diberikan kepada Rut ataupun kepada Orpa untuk dikawinkan, untuk menjadi penebus bagi keluarga mereka. Karena sekali lagi saya mau katakan, di zaman dulu kehadiran seorang pria, entah itu seorang bapak atau seorang suami, itu sangat penting untuk mereka bisa melangsungkan kehidupan sehari-harinya Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi di sini Rut luar biasa, dia mau pergi bersama dengan Naomi dalam keadaan yang mengenaskan, yaitu ke Bethlehem. Sekali lagi, Rut itu orang Moab, orang asing yang harus pergi bersama mertuanya Naomi ke Bethlehem. Nah, saudara, akhirnya kita bisa melihat di Rut 2 ini yang kita akan bahas sebentar lagi, bahwa ternyata pemeliharaan Allah begitu nyata di dalam kehidupan Rut juga kepada Naomi, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita melihat ternyata Rut nggak cuma komit doang, nggak cuma ngomong doang, wherever you go, I go, nggak cuma ngomong gitu doang kepada Naomi, nggak cuma sekedar aku akan melayani engkau mertuaku, nggak cuma sekedar ngomong gitu doang, mungkin kalau dalam bahasa sehari-hari, tetapi ia wujud nyatakan lewat ketekunan yang dilakukan setiap hari, dan kita bisa melihat pemeliharaan Allah yang begitu luar biasa. Untuk itu mari kita
baca ayat per ayat terlebih dahulu, ya, ada di depan kalau untuk itunya. Oh ya, isi ayatnya sih tidak ada ya, saudara boleh buka. Rut 2 ayat yang pertama kita baca bersama ya saudara ya, kita siapin dulu. Rut 2 ayat yang pertama. Ayat yang pertama saya baca dulu aja ya. Rut 2 yang pertama dikatakan, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Nah saudara, kata sanak ini dalam bahasa Ibrani itu adalah moda yang artinya kerabat dekat. Jadi sebenarnya Boaz ini diceritakan sebagai seorang penebus keluarga bagi Ruth atau keluarga besar Naomi, boleh dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena dia adalah ternyata seorang sanak, masih ada kerabat, masih ada saudara terdekat yang memungkinkan untuk dia menjadi penebus bagi keluarganya. Untuk penebus apa? Ya memelihara keluarganya secara ekonomi, ataupun sosial, ataupun juga ya politik, saudara. Bagaimana keluarga ini bisa dilindungi oleh satu sosok pria, yaitu Boaz. Tapi spill dikit di pasal 3 ya saudara, sebenarnya Boaz itu bukan yang terdekat, ada lagi yang lebih dekat dari Boaz. Nah, saudara, Boaz ini bukan cuma kaya, tapi dia seorang yang dikagumi, dihormati di tanahnya, saudara. Kalau kita mau kembali ke masa lalu, Elimelek itu kan suami Naomi yang meninggal ya saudara ya. Kenapa Elimelek pergi keluar dari Bethlehem lalu pergi ke Moab? Karena dia merasa ada kelaparan di Bethlehem. Makanya ia pergi ke Moab, bawa Naomi, bawa kedua anaknya, gitu saudara. Lalu ketemulah di situ sama Orpa dan Ruth. Artinya apa saudara? Elimelek ini ya boleh dibilang dalam konteks ini ya dia realistis, tapi juga tidak setia di dalam tanahnya sendiri, di dalam tanahnya Israel. Tapi di satu sisi Boaz dan keluarganya, ia mau tetap berada di tanah tersebut walaupun sedang ada dalam kelaparan. Nah, sekarang adalah musim masa penuaian, gitu ya. Dan Boaz ini adalah seorang yang akhirnya bisa menikmati panen yang harus dia, yang selama ini mungkin dia kerjakan dan dia nikmati kali ini. Nah, saudara, mari kita lihat ayat yang kedua. Rut 2 ayat yang kedua, mari kita baca bersama ya. 3, 2, 1. Maka Rut ya karena aku pergi kepadamu memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang berhati kepadaku, dan aku Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ya saudara, sampai segini dulu. Rut ini sekali lagi adalah seorang yang asing yang pergi untuk turun ke ladang. Nah, ini sebuah tindakan berani dan tekun. Sekali lagi, dia tidak ada pria yang melindungi, sehingga sangat mungkin sebagai perempuan asing hidupnya itu disusahin lah ya. Diperlakukan secara tidak adil ataupun jahat, atau bahkan sangat mungkin dilecehkan oleh orang-orang yang asing baginya, seperti itu. Nah saudara, tetapi yang nggak peduli, dia tetap mau bangun pagi karena namanya hidup butuh makan, gitu ya. Nggak ada suami, nggak ada bapak, tetapi ya mau ya tetap makan kan. Akhirnya dia tetap bangun pagi ya kerja. Ngapain dia mengutin tuh? Bulir-bulir jelai. Ini dia mengandalkan sebuah hukum lekat namanya saudara ya. Hukum di mana perintah Tuhan agar pemilik ladang meninggalkan sebagian hasil panen untuk orang-orang yang tidak mampu memang gitu. Dan itu tertulis di dalam kitab Imamat Bapak Ibu Saudara. Lalu kita lihat ayat yang ketiga. Kita baca bersama 3, 2, 1. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Ya saudara, akhirnya si Rut ini pergi ke sebuah ladang ternyata milik Boaz. Kata kebetulan di sini memang digunakan secara ironi. Maksudnya bagi manusia ini peristiwa yang random, acak, tapi sebenarnya bukan peristiwa acak bagi di mata Tuhan. Ini bukti pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi saudara, waktu Rut pergi bersama dengan Naomi ke Bethlehem, dia nggak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidupnya. Dia nggak tahu dia akan bertemu dengan siapa. Dia nggak ngerti mungkin sebelumnya juga tentang hukum lekat itu. Tapi dia mau melakukannya dengan tekun bagiannya, saudara. Sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Bagi manusia mungkin, lah kebetulan nih ladang milik Boaz. Ternyata Boaz kan masih ada kerabat
bagi Elimelek atau Naomi. Lalu di ayat 4 sampai ke 7, saudara, di tengah ladang Bethlehem itu tuh Ruth kerja dengan tekun. Orang udah berhenti kerja, dia tetap kerja, saudara ya. Saudara kalau mau punya gambaran tentang Boaz dan Ruth ini, mungkin boleh nonton tuh. Saya sempat nonton belum lama di Netflix, ya, belum lama rilis gitu ya. Nah, tapi di dunia modern ya, digambarkannya seperti itu. Tapi jalan ceritanya mirip sih. Boaz dan Ruth judulnya jelas di Netflix. Nah, saudara, Ruth itu bekerja dengan tekun, dengan giat gitu ya. Sementara orang lain lagi istirahat, dia tetap kerjain tuh, dia tetap pungut, jelai, tetap pungut tuh bulir-bulir gandum dan seterusnya, saudara ya. Dan itu yang dilakukan sampai akhirnya dia bertemu dengan Boaz, dan Boaz di situ bertanya, tuh cewek siapa namanya, gitu kan ya. Lalu dijelaskan, oh dia namanya Ruth, dia tuh dari Moab, dan seterusnya diceritain masa lalunya. Nah, saudara, kita lihat lalu lompat ke ayat 8 dan sampai 9. Di sini percakapan antara Boaz dan Ruth. Ruth 2 ayat 8 sampai 9 kita baca bersama. 3, 2, 1. Sesudah itu berkatalah Boaz kepada Ruth, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ladang lain, dan tidak usah engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah akan mengerjakan perempuan. Biar saja berada di dalam satu itu. Ikutlah perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada penjaga laki-laki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicebok oleh penjaga itu." Ya, saudara, di sini Boaz memanggil Ruth dengan lembut. Dia menggunakan kata anakku. Ini sebuah bentuk perhatian serta rasa hormat, dan ini hal yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh orang Israel kepada orang asing, yakni orang Moab. Kalau kita mau mengingat sejarahnya yang saya pernah bahas di bulan lalu, bagaimana bangsa Israel dan Moab ini punya sejarah yang panjang ya, saudara ya, dan bagaimana juga seharusnya Moab itu tidak menjadi bagian dalam umat kerajaan Allah gitu kan. Nah, tetapi bagaimanapun juga di sini sikap Boaz luar biasa, lembut, luar biasa, perhatian. Lalu dia bilang apa? Jangan pergi ke ladang lain. Aku telah melarang orang-orang muda menyentuh engkau. Itu sebuah bentuk perlindungan sosial yang memang dibutuhkan oleh Ruth, saudara. Karena dia tidak ada yang melindungi kan, konteksnya seperti itu. Sehingga Ruth itu tidak menjadi korban pelecehan ataupun korban kekerasan. Lalu dilanjut di ayat 10-12, mari kita baca bersama kembali. 10-12, 3, 2, 1. Lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal ini seorang asing?" Boaz menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku yang lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana kau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak kau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Saudara, kata belas kasihan di sini tuh sebenarnya apa ya istilahnya? Dia nggak merasa layak untuk mendapatkannya, tapi kok saya mendapatkannya, gitu. Istilahnya ini katanya sama sejajar dengan grace atau apa tuh, anugerah di dalam perjanjian baru. Ya, jadi kita kan mendapatkan anugerah dari Bapa, kita nggak layak gitu ya untuk mendapatkannya, tetapi Tuhan tetap memberikannya. Kira-kira itulah yang dialami oleh Ruth. Lalu kemudian Boaz juga memuji keputusan iman Ruth, saudara, untuk pergi dari zona nyamannya. Karena Ruth punya kesempatan untuk pergi ke Moab, untuk pulang ke Moab pada saat di tengah jalan. Toh Naomi sebagai mertuanya juga mengizinkannya gitu. Ya, saudara. Tapi lalu kemudian ada ungkapan di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ini sebuah metafora yang indah dalam budaya Ibrani tentang perlindungan Allah. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan Ruth dan Naomi. Dan menariknya di pasal 3 sendiri nanti Boaz juga menyelimuti si Ruth-nya dengan sayap jubahnya. Ini sebuah lambang perlindungan dari Tuhan. Kita bisa melihat gambaran Boaz dulu di sini ya. Bagaimana dia pribadi yang luar biasa, dia juga murah hati, sopan, dan
tata keramanya sangat luar biasa, saudara. Lalu di ayat 14 sampai 16, nah yang ini saya bacain aja, saudara, ayat 14 sampai 16. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saudara, momen ini sebuah momen yang simbolis, karena Rut diundang ke meja persekutuan, saudara ya. Tadi udah dilindungi dan secara luar biasa. Bagaimana udah kalau ambil bulir-bulir gandum, jelai itu di sini aja, di ladang saya aja, nggak usah pergi kemana-mana. Ini cara Boas melindungi Rut tuh tadinya, gitu. Lalu kemudian Rut diundang. Nah, dalam budaya Timur Tengah kuno, duduk makan bersama itu sebuah penerimaan atau persahabatan. Sebenarnya nggak budaya Timur Tengah kuno juga ya. Kita kalau diundang makan juga kan ya seperti itu. Itu adalah sebuah penerimaan atau persahabatan, itu bentuk penghormatan, boleh dikatakan seperti itu. Dan berarti saudara, Boas ini sedang melanggar norma sosial yang pernah ada. Karena seharusnya sebagai orang Israel tidak boleh mengundang orang lain, di orang asing maksud saya, yaitu orang Moab, konteksnya si Rut di dalam hal ini. Saudara, apa yang dilakukan Boas ini mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh Yesus kalau kita mau membandingkan di dalam Perjanjian Baru. Sebagaimana saudara mungkin ingat kisah Yesus bersama dengan Zakheus. Ia mengundang Zakheus untuk makan bersama pada akhirnya, sebagai bentuk penghormatan juga, penerimaan juga, persahabatan. Tuhan Yesus benar-benar melanggar norma sosial yang ada pada saat itu. Karena harusnya sebagai orang Ibrani, sebagai guru bahkan ya, guru besar Tuhan Yesusnya, itu nggak boleh tuh makan bersama dengan pemungut cukai. Dan akhirnya memang jadi cibiran orang banyak, netizen orang Farisi lah, orang-orang di sekitarnya lah, itu kan jadi bahan omongan. Masa satu meja sama pendosa dan seterusnya. Dan ternyata hal itu pernah dilakukan oleh nenek moyangnya, yaitu adalah si Boas, Bapak Ibu Saudara. Dan terakhir ayat 19 sampai 20, mari baca bersama saudara. 3, 2, 1. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana kau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya makanan yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakan anak-anak semuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah dikatakan kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang dalam memberikan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata kami kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Ya, saudara dikatakan wajib ya, tapi sebenarnya itu juga pilihan bagi si Boas, saudara ya, untuk mau menebus atau enggak. Sekali lagi, Boas bukan kerabat yang ada orang lain yang lebih dekat daripada Boas sebenarnya, yang bisa menebus Naomi dan Rut. Ini adalah titik balik rohani Naomi dari semula yang tadinya pahit, ia menyebut diri yang marah, kini ia bisa memuji Tuhan karena ia melihat ada pengharapan karena ada yang namanya Boas. Ya, saudara bisa bayangkan ya, Rut kerja keluar gitu kan ya. Meanwhile sementara itu si Naomi-nya lagi di rumah, pahit hidup, kesel, ya benci mungkin dengan kehidupannya, enak meratapi dan lain sebagainya, saudara ya. Tapi waktu si Rut itu pulang, dia membawakan sebuah pengharapan. Nggak cuma bawa makanan, nggak cuma bawa jelai ataupun gandum, tapi juga bawa pengharapan. Ada satu orang namanya Boas. Rut tidak tahu siapa Boas, tapi Naomi tahu siapa Boas itu, saudara. Jadi apa yang dilakukan oleh Rut itu pure, benar-benar murni melakukan kewajibannya sebagai anak atau menantu di konteks dalam ayat ini. Dan juga dia mau bertekun di dalam bagiannya. Dan kita bisa melihat di sini apa, saudara? Ada wujud providensia Allah. Ada 3 paling nggak yang saya mau bagiin kepada Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini.
kita bisa melihat benang merahnya pada akhirnya. Yang pertama, providensia Bapa serta juga ketekunan hambanya, yakni adalah Rut. Saudara, kita dari ayat pertama sampai ketiga, nggak perlu dibaca lagi. Di sini kita melihat ada dua sisi yang berjalan beriringan, Bapak Ibu Saudara ya. Tangan Allah yang memimpin, juga tangan manusia yang mau bekerja dengan tekun. Bagaimana ini harusnya bersinergi menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa yang kemudian bisa dinikmati oleh orang yang tekun. Konteksnya dalam ayat ini, pasal ini ya, itu adalah si Rut yang mau menyambut rencana Allah. Jadi providensia Bapak ini yang nggak pernah keliru, nggak kebetulan Bapak Ibu Saudara, nggak kebetulan kalau si Rut itu ketemu dengan Boas bagi Bapa di sorga. Tetapi bagi Rut itu sebuah kebetulan. Kok bisa ya gue ketemu sama si Boas? Kira-kira seperti itu, saudara. Dan providensia pemeliharaan Allah ini tidak pernah keliru. Rut nggak pernah tahu bahwa ladang yang ia pilih akhirnya milik Boas, kerabat dari Elimelek, mantan mertuanya yang sudah meninggal itu. Nah, lalu kemudian akhirnya kita bisa melihat sisi yang lain, yaitu ketekunan dari Rutnya sendiri. Providensia itu tidak berarti membuat manusia menjadi pasif. Rut itu nggak menunggu mujizat turun dari langit, tetapi ia mau melakukan, dia tetap bertekun menghadapi kehidupan ini. Dia berangkat pagi, dia kerja keras, dia lakukan dengan tekun, dan dia lakukan itu secara rutin, Bapak Ibu Saudara. Iman yang sejati itu selalu diiringi dengan ketekunan, Bapak Ibu. Ketekunan dilakukan setiap hari, dan itu mungkin kita melihat seperti kehidupan sehari-hari yang biasa aja. Tapi bagi Tuhan, Tuhan tuh melihat ketekunan kita. Ia melihat apa yang kita kerjakan dengan tulus, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang dilakukan oleh Rut. Karena Bapak sebagai pemelihara itu pasti memberikan kecukupan. Amin, Saudara. Pasti memberikan kecukupan. Tinggal masalahnya kitanya doang, mau kerja atau tidak. Nah, masalahnya banyak orang yang berdoa, Tuhan tolong saya butuh berkat, Tuhan tolong saya butuh A, butuh B, butuh C, tapi kitanya juga nggak mau bekerja, tidak mau berusaha dengan keras. Nah, ini yang perlu kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita melakukan bagian kita, yaitu dengan tekun apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang dipercayakan kepada Rut pada saat itu adalah sebuah ladang yang dia nggak tahu punya siapa, tapi dikerjakan dengan tekun. Bagi beberapa orang itu adalah pekerjaan yang dipandang sebelah mata, betul ya saudara? Kenapa? Karena dia harus memungut hasil panen orang lain. Ya kelihatan nggak mampu dong, kan seperti itu. Berarti dia kan memang nggak mampu, tetapi ya dia kerjakan dengan tekun, nggak pernah tuh mengeluh di saat seperti itu. Dia mau melakukan itu untuk dirinya juga, untuk Naomi, dan dia percaya kepada Allah yang berdaulat. Walau mungkin dia belum terlalu mengenal ya Allah orang Israel pada saat itu, walaupun sudah dikenali dengan si Naomi. Nah saudara, kepahitan dengan Tuhan mungkin bisa membuat kita tuh berkata, Tuhan kok jahat banget ya. Nah Rut itu luar biasa saudara. Sementara dia ngelihat mertuanya Naomi di rumah yang mungkin sedang pahit hati, dia nggak terpengaruh dengan keadaan itu, tetapi ia mau menunjukkan kepada Naomi, apa yang kuucapkan wherever you go I go itu, dia tetap wujudkan dengan ketekunan saudara. Mungkin kalau dia balik ke masa lalu, dia mungkin juga pahit hati seperti Naomi. Dia mungkin bisa melihat, waduh gue punya mertua meninggal, kakak pria meninggal, kemudian juga suami meninggal gitu, semuanya mati gitu, nggak ada yang ngelindungi, nggak ada masa depan lah istilahnya seperti itu konteksnya saudara. Tetapi ia mau tetap melakukan bagiannya dengan tulus saudara. Dan sangat mungkin inilah yang membuat akhirnya Boas tertarik sama Rut. Ketekunannya itu mungkin pertama memang cantik ya, tapi ada yang kedua, dia ngeliat, wah ini cewek kerja keras mulu ya gitu kan. Akhirnya ditanya lah, Boas nanya sama anak buahnya, siapa sih perempuan itu? Lalu diceritakanlah siapa perempuan tersebut. Tentu kalau kita bicara tentang ketekunan itu bukan masalah yang mudah ya saudara. Banyak masalah tuh kalau kita mau kerja keras dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita sekarang ini, pasti banyak. Mungkin salah satunya malas aja kayak gitu ya. Tapi ada masalah lainnya saudara, yaitu kita tuh suka memiliki hati yang membanding-bandingkan dengan orang lain. Kenapa sih ada orang seperti ini? Karena dia nggak pernah merasa cukup atau merasa puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Sehingga orang seperti ini seharusnya dia sedang takuti dalam ladang yang Tuhan sedang percayakan, karena ketidakpuasan itu menghasilkan ketidaktekunan dan bisa menghasilkan kegagalan.
Boleh tolong next slide. Nah, di sini adalah hal yang perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara. Ketidakpuasan atas pemeliharaan Allah tentang apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita saat ini, sekarang ini, itu bisa menghasilkan hati yang komparatif. Suka membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Loh, kok enak ya, dia liburan kayaknya bisa pergi kemana-mana ya. Kemarin baru ke Cina, lusa udah ke Jepang lagi. Lah gue pergi ke Cianjur mulu kayaknya gitu. Nah, kita suka compare tuh kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kenapa? Karena nggak merasa puas dengan apa yang kita miliki, saudara. Sehingga hati komparatif ini bisa menghasilkan ketidaktekunan. Nah, sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, sebuah ladang yang mungkin terlihat kecil dan dipandang sebelah mata dan terlihat monoton atau bahkan kerjaannya terlalu berat. Kalau kita nggak tekun ya saudara ya, akhirnya kita akan menemukan kegagalan dan kita akan selalu melihat ladang orang lain kok lebih hijau ya, ladang orang lain kok lebih menarik ya. Kenapa? Karena orang lain sedang bertekun di dalam ladangnya sendiri, saudara. Akhirnya hal-hal yang inilah membuat kita menjadi tidak tekun, dan ketidaktekunan bisa menghasilkan kegagalan, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk itu hari ini kita mau belajar, saudara, dari Ruth sekali lagi. Ruth itu nggak compare loh hidupnya dengan Orpa. Karena kalau dia mau compare hidupnya dengan Orpa bisa aja. Wah, mungkin Orpa enak kali udah dapat duda, kaya kali ya di Moab gitu ya. Hidupnya enak, ada yang pelihara, ada yang berkati, ada yang melindungi gitu. Dia nggak compare hidupnya dengan Orpa, saudara ya. Karena tidak memang ditulis juga. Tetapi apa yang dilakukan Ruth itu adalah bukti nyata kesungguhan hatinya, nggak cuma diucap komitmennya kepada Naomi, tapi dia juga melakukan dengan tekun, saudara. Dia lakukan bagiannya dengan luar biasa. Dan kita bisa melihat pemeliharaan Allah di sini. Seorang teman ya saudara pernah ngomong sama saya, dia sedang membandingkan hidupnya dengan orang lain. Aduh, enak banget ya hidup kayak dia, kaya dan kayaknya financial freedom banget ya. Itu dua kata yang sering diidam-idamkan oleh para pekerja kayak gitu kan ya, financial freedom kayak gitu. Nah, enak banget ya orang yang seperti itu, gua tuh mau mencapai gitu. Anyway, yang ngomong ini hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, lalu kemudian di-sharing kepada saya, enak ya seperti itu. Ya, betul, memang enak gitu kan ya. Tapi kan kita gini loh, kita nggak pernah tahu apa yang sudah dia korbankan, apa yang dia sudah kerjakan di masa lalunya. Jangan-jangan dia lebih tekun daripada kamu atau saya yang mungkin membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain kayak gitu. Sehingga orang lain lagi tekun dengan pekerjaannya, kita sibuknya banding-bandingin hidupnya dengan orang lain. Ya gimana mau mencapai kesuksesan di mata kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Di sini kita bisa melihat, kita mau belajar, saudara ya, bahwa segala sesuatu yang memang Tuhan percayakan kepada kita sekarang ini itu adalah berkat dari Tuhan. Memang sih kalau boleh pilih, kalau ada dua hal ya, mau mujizat yang instan, langsung gitu ya, duit turun dari langit, jebret gitu ya. Atau yang satu lagi, saudara diberkati tapi lewat proses gitu ya. Artinya saudara perlu kerja dulu gitu ya, seminggu, 2 minggu, sebulan gitu, baru dia dapat berkat gitu. Kalau kita boleh milih, mungkin kita pengennya mujizat turun dari langit ya gitu, langsung instan gitu ya. Tapi cara Tuhan kan nggak kayak gitu. Cara Tuhan memberkati kita memang beragam, saudara, banyak cara. Tetapi bagaimana Tuhan memberkati kita itu yang pasti harus melewati sebuah proses untuk mendewasakan kita. Karena kalau kita mendapatkan berkat itu tapi tidak memiliki kedewasaan, berkat yang kita dapatkan mudah hilang, cepat hilang, karena tidak bijaksana di dalam mengelola berkat yang Tuhan sudah berikan itu. Nah, untuk itu mari kita sekali lagi, nggak perlu kita membanding-bandingkan hidup dengan orang lain. Kita cukup bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, lakukan dengan tekun. Lagi pula setiap orang kan ada masanya ya, ada musimnya. Ada musim menuai, ya mungkin kita lagi musim menanam, tapi suatu hari kita musim menuai juga. Pun waktu kita musim menuai, nggak perlu di compare lagi kan, gitu, antara hidup kita dengan hidup orang lain. Amin, saudara. Yang kedua, kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, providensia yang mengalir lewat kebaikan sesama. Ya. Jadi konteksnya di sini, Boas itu dipakai Tuhan untuk menjadi saluran kebaikan. Ya. Bagaimana Tuhan memelihara hidup Ruth juga hidup Naomi pada akhirnya,
Karena disitulah kita bisa melihat bagaimana Tuhan bisa memakai siapapun atau apapun untuk memberkati kita sebenarnya. Dan ini harusnya kita bisa melihat bagaimana respon terhadap cara Tuhan bekerja. Yang pertama ya jangan membatasi kuasa Tuhan. Bagi Rut, ketemu dengan pria Israel yang ramah, baik banget, melindungi banget, seperti Boas. Oh, itu berkat luar biasa saudara. Dan gak pernah kepikiran pastinya sebelumnya. Waktu dia memutuskan untuk pergi bersama dengan Naomi, itu nggak pernah ada janji dari mulut Naomi, di Bethlehem ada yang namanya Boas, ada penebus yang bakal melindungi kita nantinya, udah aman lah hidup lo, kita pergi aja. Naomi nggak pernah janjiin kayak gitu saudara, karena Naomi sendiri juga hidupnya lagi pahit. Nah, Ruth sendiri juga berjalan hanya dengan imannya saja. Dan pada saat itu dia hanya bisa melihat Allah yang disembah oleh Naomi, sehingga ia menjadi percaya kepada Allahnya si Naomi, saudara. Karena tadi kan dia orang asing ya, orang Moab kayak gitu. Nah, lalu di sini kita bisa melihat ternyata Tuhan bisa memakai satu pribadi yang luar biasa, yaitu si Boas ini. Ya saudara, yang pertama respon kita harusnya ya, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati kita itu beragam cara. Bahkan cara Yesus waktu membuat mujizat itu pun juga beragam cara. Saudara ingat tidak bagaimana Yesus membuat mujizat atau bahkan dengan meludah gitu, meludah ke tanah, ada penonton Yesus kayak gitu, lalu diucap-ucap itu tanahnya, lalu dipeper-peperin ke mata. Tapi ternyata ada juga Tuhan Yesus juga pernah meludah langsung. Saudara boleh cek sendiri deh nanti di Perjanjian Baru, daripada melototin saya kayak gitu kan ya, kayak nggak percaya gitu. Beneran Tuhan Yesus pernah meludah saudara ya. Saya sih nggak mungkin melakukan itu ya. Karena dia juga meludah langsung directly ke mukanya kayak gitu. Saudara cari itu ayatnya. Bahkan cara Tuhan Yesus meludah pun beragam cara. Artinya terlalu banyak cara untuk memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Dan pada saat itu Tuhan mau memberkati Ruth lewat Boas yang gak pernah terpikirkan sebelumnya. Cara Tuhan bekerja ya seperti itu, gak selalu sama. Tapi yang pasti satu tujuannya adalah untuk memuliakan namanya akhirnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka di sini kita bisa melihat juga bagaimana Tuhan memberkati Ruth. Beberapa bulan yang lalu saudara ya, saya juga membutuhkan sebuah pengetahuan ya tentang pasutri lah kayak gitu ya. Akhirnya saya coba tanya-tanya ke om, tante, ada yang di gereja Ketapang gitu kan ya. Juga tanya orang lain kayak gitu ya tentang modul-modul tentang bimbingan pranikah lah kira-kira kayak gitu. Tapi saya merasa saya dan istri itu membutuhkan bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga pengalaman, sehingga kami perlu dibimbing lebih dulu sebelum membimbing orang lain kayak gitu ya. Akhirnya saya pikir, aduh kemana ya? Puji Tuhan suatu kali saya ditawari gitu ya oleh Ci Shirley, cicinya Edo, itu ada couple camp ya yang mengadakan adalah sebuah sekolahnya si Fevol tuh ya yang mengadakan. Ada camp ini khusus couple kayak gitu, nanti ikut aja dan lain sebagainya, kamu pasti diberkati. Lalu saya lihat pembicaranya, saya pikir oke lah, karena saya pikir saya bisa mendapatkan banyak hal, Dokter Andik ya mungkin kalau dari Bapak Ibu yang tahu. Dan di situ saya pengen banget ikut, tapi ternyata terbentur dengan dana karena pada saat itu ada kebutuhan yang lebih mendesak gitu ya. Ada shock breaker lah tiba-tiba rusak, atap lah rumah tiba-tiba ada kucing lalu hancur ke bawah kayak gitu lagi. Dan jadi banyak biaya yang harus saya kerjakan di masa-masa itu. Tapi puji Tuhan ya saudara, singkat cerita, akhirnya saya bilang udah saya nggak ikut dulu deh couple camp yang sekarang, mungkin nanti next kalau ada lagi saya mau ikut kayak gitu. Tapi ternyata akhirnya ya kami berdua akhirnya dibayarin saudara ya, dan kami bisa mengikuti couple camp tersebut. Nah saudara, di sini saya mendapatkan berkat yang luar biasa di dalam couple camp itu, karena kami dikuatkan juga, sehingga kami tidak hanya membimbing orang lain, tapi kami juga mau dibimbing lebih dulu. Kita nggak cuma ngajarin orang lain, tapi kita mau diajar lebih dulu, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagi saya itu berkat yang luar biasa, Bapak Ibu. Itu berkat yang luar biasa. Dan bagaimana Tuhan menolong kami untuk bisa tetap ikut camp itu sehingga mendapatkan pengetahuan juga pengalaman, itu juga berkat yang luar biasa. Dan cara Tuhan sangat beragam. Amin Bapak Ibu Saudara. Sangat beragam. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan juga tahu sih apa yang kita inginkan. Cuman yang kita inginkan pasti nggak langsung dikabulin. Udah yang diinginin ya kadang-kadang yang sifatnya egosentris aja kayak gitu. Tapi yang dibutuhkan pasti diprioritaskan oleh Tuhan.
Pasti itu adalah kebutuhan-kebutuhan pokok. Lalu kemudian saudara, kalau kita sadar udah diberkati, maka respon yang kedua jangan lupa. Maka jadilah saluran kebaikan orang lain. Jadilah saluran kasih karunia itu. Nggak cuma berhenti di kita, tapi kita berikan juga kepada orang lain. Ruth, waktu dia dapat info tentang Boaz, diundang makan, lalu dapat banyak hal dari Boaz ini. Kemudian waktu pulang, dia ketemu dengan Naomi. Dia nggak cuma bawa jelai sama gandum, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dia bawa? Yang dia bawa adalah satu nama Boaz yang memberikan pengharapan bagi Naomi. Naomi tadi kan udah marah, kayak gitu kan ya. Artinya pahit maksud saya kayak gitu ya. Nah, di sini akhirnya si Naomi bisa melihat sebuah pengharapan, saudara. Dan dari sisi Ruth-nya terlebih dahulu yang saya mau katakan, dari sisi Ruth-nya, Ruth itu dipakai Tuhan untuk menguatkan Naomi. Jadi maksud saya, kalau kita sudah diberkati, kita perlu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin, saudara. Karena cara Tuhan bekerja seperti itu. Tuhan memberkati ke kita, lalu kemudian kita memberkati kepada sesama kita. Dan mungkin inilah jawaban doa bagi orang lain, yaitu melalui kita, saudara. Apapun bentuknya. Dan di sini sekali lagi kita mau belajar, kasih karunia yang kita terima itu harus diteruskan. Boaz dipakai Tuhan untuk memberkati Ruth. Ruth dipakai Tuhan untuk menguatkan Naomi, Bapak Ibu. Dan kita melangkah ke dalam poin yang terakhir, providensia yang memulihkan pengharapan yang tiba. Karena nama Boaz akhirnya memberikan sebuah pengharapan. Saya mau minta tolong Aldo tuh, tolong iringi instrumen. Di ayat 17, di akhir pasal 2, Ruth itu kembali kepada Naomi dan menceritakan semua yang terjadi di ladang Boaz. Naomi yang sebelumnya pahit dan berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, kini akhirnya mulai melihat sebuah cahaya pengharapan, saudara. Ia melihat sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah kiranya dia oleh Tuhan yang tidak henti-hentinya menunjukkan kasih setianya. Itu di ayat 20. Perhatikan saudara ya, Naomi yang dulunya pahit, kini akhirnya ia mau memulai memuji Tuhan. Ini bukti kasih karunia itu bukan hanya memulihkan jasmani dengan memberi roti, tapi juga memulihkan hati, saudara. Dan kasih yang tetap setia ini bahkan saat manusia merasa ditinggalkan, Tuhan tetap ada. Bagi Naomi waktu itu, dia merasa ditinggalkan kayak gitu ya. Kok Tuhan ngerasa hidup saya pahit banget ya? Punya suami meninggal, 2 anak meninggal, kayak gitu. Sekarang gua hidup sama Ruth, ya sama, ya puji Tuhan dia punya komitmen yang luar biasa sih. Tapi kan sama-sama perempuan kayak gitu. Dimana saat itu cukup kesulitan jika tidak ada sosok pria di dalam sebuah keluarga, Bapak Ibu. Nah, Naomi yang dulunya pahit seperti itu, akhirnya dia bisa memuji Tuhan. Kenapa ia bisa memuji Tuhan? Karena ia melihat pengharapan waktu ia mendengar satu nama, yaitu Boaz. Nah, ini adalah cara Tuhan memberkati Naomi, Bapak Ibu Saudara. Cara Tuhan memberkati Naomi, cara Tuhan memberkati Ruth. Cara Tuhan memelihara Naomi, cara Tuhan memelihara Ruth. Bagaimana kita bisa memiliki pengharapan yang kuat di dalam kehidupan ini? Ya, itulah berkat yang Tuhan sudah berikan. Ingat kembali bagaimana Tuhan menolong saudara di masa-masa lampau. Saya percaya kita sebagaimana Anda bisa duduk di tempat ini, pasti Tuhan sudah nolong kita kan banyak hal. Bagaimana Tuhan memberikan kita mungkin pekerjaan, memberikan kita jodoh, memberikan kita banyak peluang-peluang yang terbuka yang tadinya kita pikir kok nggak bisa gitu. Wah, kalau kita hitung semuanya saudara ya, itu membuat kita merasa cukup di dalam kehidupan ini. Dan kita selalu mengarahkan lagi ke arah langit, ke Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memelihara hidupku. Ternyata selama ini saya lebih banyak kurang ajarnya, karena lebih banyak mengeluh dan membanding-bandingkan hidup dengan orang lain, sehingga akhirnya saya tidak melihat kebaikan Tuhan di dalam keseharian saya. Dan untuk itu hari ini saudara, kalau memang itu pernah ada di dalam kita, lalu kita merasa pahit di dalam hidup ini, mari kita lihat lagi ingat lagi kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kasih karunia-Nya, pemeliharaan yang begitu luar biasa. Bagaimana saudara bisa melewati COVID,
bagaimana saudara bisa melewati juga pasca COVID, bagaimana saudara bisa bertahan sampai sekarang ini, itu kan bukti pemeliharaan Tuhan. Amin saudara. Bagaimana saudara bisa bangun pagi, bagaimana saudara bisa menggerakkan tubuh walaupun mungkin ada beberapa bagian tubuh yang sakit di hari ini. Bagaimana saudara bisa makan dengan enak, itu kan semua berkat dari Tuhan. Itu adalah pemeliharaan Tuhan yang seringkali kita nggak syukuri. Tapi hari ini kita mau balik saudara. Kita mau bersyukur kepada Bapa. Dan kita lihat selalu ada pengharapan di dalam kami. Langkah kaki Ruth mungkin kecil, tapi tangan Tuhan itu lebar dan besar untuk bisa memberkati Ruth. Langkah kaki kita mungkin memang kecil, tapi tangan Bapa selalu siap memelihara hidup kita, melindungi kita, dan memberkati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita mau mempelajari dan menghidupi dari kisah tentang Ruth ini. Dan jangan lupa bulan depan juga saya akan membahas Ruth pasal yang ketiga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan kembali tentang pemeliharaan Allah yang begitu sempurna. Bagaimana tangan-Mu memberkati Ruth. Di sisi lain kami juga bisa melihat ketekunan Ruth. Kau tolong kami ya Tuhan yang seringkali masih gagal dalam hal ini. Mungkin kami mengeluh, kami nggak bersyukur, mengcompare hidup kami dengan orang lain. Ampuni kami ya Tuhan atas kejahatan yang kami lakukan. Padahal Kau seringkali melakukan kebaikan dalam kehidupan ini. Tolong kami ya Tuhan. Kami juga mau belajar ya Tuhan bagaimana bahwa cara Engkau memberkati kami itu beragam sekali. Banyak cara. Kau tolong pimpin kami ya Tuhan untuk bisa menerimanya dengan penuh sukacita, dan berikan kami kerendahan hati. Jika memang ada orang di sekeliling kami yang dipakai oleh Engkau untuk memberkati kami, biarlah kami bisa menerimanya dengan rendah hati, bukan dengan sombong berkata aku bisa lakukan ini sendiri, aku gak perlu diberkati, aku gak perlu ditolong. Tapi tolong ajar kami ya Tuhan untuk rendah hati di hadapan-Mu, sehingga akhirnya kami pun bisa menjadi saluran kasih karunia kepada orang lain, dan hidup kami jadi berkat, bukan hanya diberkati. Dan terakhir kami bisa melihat wujud providensia-Mu ya Bapa. Bagaimana pengharapan Naomi itu begitu nyata akhirnya saat dia mendengar satu nama puas. Dan kami percaya ya Tuhan, pemeliharaan-Mu kepada hidup kami juga sempurna. Terima kasih atas keseharian yang Kau berkati kepada kami. Kalau kami boleh bangun pagi, kalau kami boleh bekerja, tolong pimpin kami ya Tuhan, untuk kami bisa melakukannya dengan tekun dan bersyukur dengan apa yang sudah Engkau lakukan kepada hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus membisiki di dalam telinga kami dan menyertai kami sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sungguh mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, pemeliharaannya terus ada dalam hidup kita. Amin. Yuk mari kita mau berikan persembahan kita yang terbaik yang bisa kita berikan. Saya undang kepada yang bertugas untuk maju. Dimohon kesediaan Ibu Pur ya, pimpin kita dalam doa persembahan. Satu dan Bapak, sungguh kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih hari ini Tuhan, kami sudah dilayakkan memuji menyembah-Mu. Kalau sebentar juga kami akan berikan persembahan. Ajar kami untuk memberi dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Berkati kedua kolektan ini dengan berkat yang khusus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berikan persembahan kita dan saya akan bacakan pengumuman. Bapak Ibu bisa lihat di layar depan.
Pertama-tama, apakah ada di antara jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah Alberta? Kalau ada, mohon kesediaan untuk berdiri sebentar supaya kami bisa mengenal. Tidak ada ya, oke. Berikutnya, keluarga besar GB Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDP Paulus yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita pukul 10 dan Selasa besok tanggal 11 November firman Tuhan akan disampaikan oleh PDF Indikasi B. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GB Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Ini bukan hanya bagi jemaat saja, tapi juga terbuka untuk umum, sehingga kita bisa mengajak keluarga, tetangga, dan juga teman untuk saling menguatkan melalui doa kita. Untuk anak-anak muda, diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore pukul 6 dalam kebaktian EYT. Dan hari Sabtu besok tanggal 15 November, firman Tuhan akan dilayani oleh Diakon Stefanus Siwanata. Saya sendiri. Outing EYT tanggal 14 Desember. Ini dengan acara Natal juga berarti ya? Iya. Jadi EYT mengadakan acara Natal dan mengadakan outing. Mereka mengadakan rafting ya. Jadi kepada anak-anak muda, yuk kita bisa ikut. Ini biayanya 100.000 saja. Ini biaya udah disubsidi. Ini sudah include transport, udah snack, makan siang dan lain-lain. Kumpul di gereja setelah ibadah raya jam 11. Bagi anak-anak muda yang mau ikut bisa mendaftarkan diri kepada Aldo ataupun juga Amel. Oke. Kali ini nanti di Bogor ya, raftingnya ini di Bogor. Lalu seluruh jemaat diundang kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 16 November 2025 dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Johan Sunarto. Diharapkan para orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah supaya anak-anak juga bisa mengikuti sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Berikutnya, keluarga besar GB Alberta mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Diakon Felix dan Pendeta Carmelia yang merayakan ulang tahun pernikahan tanggal 12 November. CL-nya lagi pelayanan di tempat lain, nanti pas tanggal 12 November kita bisa menghubungi lewat WhatsApp kita memberikan selamat. Berikutnya, terima kasih buat Ibu Esther Chong yang sudah mempersembahkan 200.000 untuk dana OTA. Terima kasih juga kepada Ibu Puriatini yang sudah mempersembahkan 100.000 untuk dana diakonia. Lalu juga terima kasih kepada Ibu Rinio yang sudah mempersembahkan dana Natal 100.000, Ibu Madalena Kusnandar 500.000 dan Bapak David Hanata 200.000. Terima kasih untuk semua persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah Natal kita itu adalah tanggal 21 Desember pukul 10 pagi. Bisa ditandai dari sekarang ya, jangan lupa hari Minggu tanggal 21 Desember pukul 10 itu acara Natal kita. Dan kebaktian awal tahunnya di Kamis 1 Januari juga pukul 10 pagi. Dana Natal yang dibutuhkan lebih kurang 13 juta rupiah. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan dana Natal bisa menggunakan amplop ataupun transfer juga dengan catatan khusus untuk dana Natal ya. Bagi jemaat yang sudah mengembalikan perpuluhan tetapi namanya belum tercantum di laporan juga bisa menghubungi gembala jemaat. Jangan lupa satukan hati berdoa bagi gereja kita dan bangsa kita setiap malam pukul 9 dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu berdoa sejenak agar pemulihan terjadi. Lalu juga jangan bosan-bosan untuk mengajak dan mengingatkan keluarga, saudara, tetangga yang tidak bisa hadir pagi ini untuk bisa ikut ibadah bersama di minggu yang akan datang. Oke, itu semua adalah warta yang sudah saya bacakan. Bapak Ibu juga bisa lihat di warta digital di WhatsApp grup GB Alberta, terutama untuk yang pelayanan supaya bisa mempersiapkan diri. Lalu terakhir pengumuman tambahan, kalau tadi Bapak Ibu dengar firman Tuhan bahwa ada Boas yang mencukupi kebutuhan Ruth sekeluarga, betul? Nah, pagi ini ada Bapak Sugi yang mencukupi kebutuhan sarapan kita satu gereja. Karena Om Sugi kemarin ini berulang tahun, Om Sugi mempersembahkan makanan buat kita semua. Thank you Om.
Tuhan berkati. Oke, ada tambahan lagi? Dessertnya? Baik, Bapak Ibu, saya dan untuk berdiri, kita mau akhiri ibadah kita akan doa tutup. Sebelum doa kita angkat pujian firman Tuhan tadi terakhir, refnya saja. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, providensi Engkau dalam hidup kami, providensi Engkau dalam gereja ini, providensi Engkau dalam dalam hidup semua anak-anak-Mu. Yang kami lihat juga contoh-contoh dalam Alkitab, khususnya pagi ini dalam hidup Ruth dan juga keluarganya untuk Naomi. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menyatakan bahwa Engkau terus membuktikan janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Engkau yang terus merawat, memelihara, menuntun, membimbing kami. Dan juga kami juga belajar ada bagian yang harus kami lakukan. Seperti Ruth yang terus bekerja dengan tekun, ada juga bagian yang harus kami lakukan dengan tekun. Biar itu juga boleh kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami kembali pagi ini, menegur kami, menghibur kami. Apapun juga yang kami rasakan, yang kami dapat pagi ini, kami percaya itu boleh memberkati kami. Dan ketika kami keluar dari tempat ini, kami juga lakukan firman itu dalam kehidupan kami. Dan pada akhirnya biar nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu PDP Paulus yang Tuhan sudah pakai menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Kami percaya Engkau sendiri memberkati secara khusus. Dan biar dimanapun Paulus melayani, di situ nama Tuhan Yesus juga dimuliakan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat CL dan Felix yang akan merayakan ulang tahun pernikahan tanggal 12 November. Terima kasih Tuhan, sudah sekian tahun Tuhan pimpin hidup pernikahan mereka. Dan kami percaya untuk kedepannya tetap Tuhan yang terus menyertai, tetap terus Tuhan yang memimpin. Dan biarlah lewat hidup pernikahan mereka, nama Tuhan Yesus juga dimuliakan. Dan kami juga mau berdoa buat rangkaian ibadah Natal kami Tuhan, yang kami ibadah umum di tanggal 21 Desember, EYT mengadakan acara rafting, dan juga nanti komisi lain, komisi wanita, komisi sekolah minggu dengan acara Natal masing-masing. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya lewat Natal tahun ini pun tidak berlalu begitu saja. Lewat Natal tahun ini ada yang ingin Tuhan sampaikan secara khusus bagi kami Jemaat-Mu di Alberta, juga bagi kami secara pribadi. Biar kami bisa mempersiapkan diri kami menyambut Natal, sehingga kami gak melewatkan Natal hanya hura-hura, hanya pesta, kumpul-kumpul, makan-makan, happy-happy. Tapi kami tahu apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami lewat momen Natal kali ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebutuhannya, untuk dananya, untuk persiapannya. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan tetap bekerja. Tuhan yang memimpin, yang memberkati untuk semua pengurus, semua panitia yang harus bekerja, juga Tuhan yang memberikan hikmat bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan rangkaian ibadah Natal ini ke dalam tangan-Mu. Dan terakhir kami juga mau berdoa Tuhan buat semua anak-anak-Mu yang beribadah pada hari ini, dimanapun juga mereka berada, di tempat yang lebih baik ataupun lebih gak enak, di tempat lebih kecil ataupun lebih besar. Kami percaya Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap bekerja dimanapun anak-anak-Mu beribadah pagi ini. Di situ juga ada Tuhan Yesus di sana. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan setiap doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua,
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Menyertai kita semua. Jangan lupa ada makanan yang sudah disediakan. Kita bisa kongko bareng, kita bisa ngobrol-ngobrol dulu.